Yuk belajar biologi tanpa menghafal. Mari belajar bersama saya. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep sel. Nah, pada kali ini kita akan membahas struktur dan fungsi sel. Secara struktur, sel ada dua macam. Ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Untuk sel prokariotik berasal dari dua kata, yaitu pro dan karion. Pro artinya sebelum atau belum. Karion artinya membran inti. Kalau kita mau mengartikan, berarti prokariotik adalah sel yang belum memiliki membran inti atau nukleus, atau belum memiliki membran inti yang memisahkan antara materi genetik di inti sel atau nukleus dengan bagian sel lainnya. Kalau begitu, apakah contoh sel prokariotik? Contohnya adalah bakteri. Ukuran sel prokariotik atau bakteri adalah kisaran 0,1 sampai 1 mikrometer. Yang kedua adalah sel eukariotik. Berasal dari dua kata, yaitu eu dan karion. Eu artinya sebenarnya, sedangkan karion artinya membran inti. Artinya, sel eukariotik adalah sel yang sudah memiliki membran inti atau nukleus, atau sel yang sudah memiliki membran pembungkus untuk memisahkan materi genetik yang ada di inti sel dengan bagian-bagian sel lainnya. Ukuran diameter sel eukariotik rata-rata berkisar antara 10 sampai 100 mikrometer. Istilah sel sudah tidak asing lagi bagi kita. Setiap aktivitas yang kita lakukan sebenarnya terjadi sampai tingkat sel. Mau ngomong, makan, atau apapun yang kita kerjakan, semua terjadi sampai tingkat yang paling rendah, yaitu sel yang ikut mengerjakan. Kalau begitu, banyak sekali aktivitas yang dikerjakan oleh sel. Bagaimana struktur dan fungsi dari sel itu sendiri? Mari kita bahas bersama-sama. Bentuk sel pada berbagai organisme bervariasi. Ada yang bulat, pipi, kubus, simetris, dan lain sebagainya. Sejarah penemuan sel pertama kali waktu itu ada seorang ilmuwan namanya Robert Hooke. Dia mencoba mengambil sayatan gabus, lalu dia mengamati di bawah mikroskop sederhana. Dia melihat sepertinya ada ruangan-ruangan kecil. Itulah yang disebut dengan sel, berasal dari kata cella, yaitu ruangan-ruangan kosong. Nah, beberapa tahun kemudian banyak ilmuwan yang termotivasi atas penemuan Robert Hooke, yaitu mereka mengadakan penelitian lanjutan atas apa yang sudah dikerjakan oleh Robert Hooke. Selanjutnya, seorang ilmuwan bernama Robert Brown, dia menemukan ada seperti material kecil yang terapung pada cairan sel. Inilah yang diamati, yang akhirnya dikenal dengan nukleus. Ada ilmuwan yang bernama Felix Durjadin. Dia melihat ada cairan kental di dalam sela. Sela itu tadi sel ya, kamar-kamar kecil, ada cairan kental, disebut dengan protoplasma. Dengan adanya penelitian-penelitian lanjutan oleh para ilmuwan, akhirnya berkembanglah bahwa ada yang berpendapat sel adalah unit struktural terkecil pada makhluk hidup. Sel adalah unit fungsional pada makhluk hidup.
sel adalah unit pertumbuhan pada makhluk hidup. Dan juga ada yang mengatakan sel adalah unit pewarisan sifat pada makhluk hidup. Bagian-bagian utama pada sel yaitu yang pertama membran sel, di mana seluruh aktivitas melalui atau melewati dari membran sel itu sendiri. Nanti ada kegiatan di sana. Walaupun dia sebagai pintu masuknya, dia ada banyak kegiatan dan strukturnya juga sangat kompleks. Nanti akan kita pelajari. Membran sel adalah selaput yang terletak paling luar. Membran sel atau membran plasma atau selaput plasma tersusun dari senyawa kimia lipoprotein, yaitu gabungan dari senyawa lemak atau lipid dengan senyawa protein. Nah, fungsi dari membran sel ini adalah sebagai pintu gerbang yang dilalui zat, baik menuju sel maupun meninggalkan sel. Seperti gambar di atas, kita lihat bahwa membran tersusun atas lapisan lipoprotein, yaitu gabungan antara lapisan lemak dan lapisan protein. Coba kita lihat, tersusun 50% lipid dan 50% protein kan? Nah, untuk lipid yang menyusun membran adalah fosfolipid, yaitu bersifat hidrofilik atau ujung polarnya larut dalam air, dan sterol, bersifat hidrofobik atau ujung nonpolarnya tidak larut dalam air, atau fobia, yaitu takut akan air. Nah, pada protein di permukaan disebut dengan protein hidrofilik atau protein ekstrinsik. Dan protein yang menembus kedua lapis lipid namanya protein intrinsik atau bersifat hidrofobik. Karbohidrat penyusun membran sel berikatan dengan molekul protein yang bersifat hidrofilik tadi, disebut dengan glikoprotein. Dan sebagian kecil terikat pada lipid, sifatnya hidrofilik atau disebut dengan glikolipid. Pada membran, sifatnya sebenarnya semipermeabel, artinya dapat dilalui oleh molekul air dan gas yang terlarut di dalamnya. Sedangkan selektif permeabel artinya dia selektif, hanya ion tertentu yang bisa lewat, serta sifatnya dialisis. Maksudnya adalah mampu melewati molekul yang berukuran kecil seperti glukosa dan menghalangi molekul besar seperti protein. Intinya, fungsi membran sel adalah sebagai pembatas antara isi sel dengan bagian luar sel, yaitu berfungsi pelindung sel, tempat pertukaran zat, sebagai reseptor dari rangsang luar, dan juga tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Yang kedua adalah nukleus atau inti sel. Yang ketiga adalah sitoplasma atau cairan sel. Dan yang keempat adalah organel-organel sel. Di dalam organel-organel sel ini sangat banyak sekali bagian-bagian sel dengan fungsinya masing-masing. Saya mau mengarahkan kita untuk memahami aja. Untuk nukleus, fungsinya apa nukleus? Nukleus itu saya mau kasih ingat nukogen. Nukleus kontrol genetik. Artinya nukleus mengendalikan semua kegiatan genetika, pewarisan sifat, dan semua kegiatan sel lainnya. Mitokondria respirasi. Jadi mitokondria berfungsi untuk kegiatan respirasi sel atau menghasilkan ATP, menghasilkan energi. Mentrans artinya membran sel melakukan kegiatan transportasi zat. Jadi keluar masuk zat-zat ke dalam sel, masuknya lewat membran sel. Resep artinya retikulum endoplasma melakukan sintesis protein dan sekresi sel. Masak ya. Ribositein, ribosom sintesis protein. Lizinin,
Lisosom mengandung enzim pencernaan intrasel. Golgi, badan Golgi sekresi. Badan Golgi melakukan kegiatan sekresi. Sentropel, sentriol melakukan kegiatan pembelahan sel. Jadi biologi nggak harus menghafal, tetapi memahami. Atau biasanya kita bikin trik-trik khusus bagaimana cara kita nginget. Karena kita kan biasanya suka lupa ya. Nah, dengan trik seperti ini kita bisa memudahkan. Nah, trik ini juga bisa kamu bikin sendiri dengan bahasa yang lebih nyaman sama diri kamu. Jadi nggak harus paten seperti yang saya sampaikan. Kalau kamu punya ide untuk trik-trik yang lain, boleh juga kita gunakan karena kita harus kreatif. Oke?